Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amanana min khauf. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syara'a alaina bi salatil khusuf wa ala alihi wa sahbihi istaqamu ala takrimid duyuf. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أشرف القائلين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا في سورة الرحمن والشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. أما untayan puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghiasi bumi dengan lautan. Allah juga menghias langit dengan rembulan dan menjadikan gerhana sebagai peringatan kepada kita semua makhluk yang beriman. Selamat beriring salam akan selalu kita dendangkan kepada Rasul Nabi junjungan yang mengajarkan kita dengan sholat gerhana bulan dan diikuti oleh keluarga dan sahabatnya sekalian. Kata-kata takdim dan penghormatan kepada imam syekh dan pengurus masjid sekalian, perangkat desa dari Gresik sampai Kuhalapan, dan terutama kepada seluruh jamaah yang saya muliakan. Nanti malam 11 jam lagi kita akan menghadapi suatu peristiwa besar, suatu fenomena di mana terjadi gerhana bulan. Gerhana darah ini merupakan suatu siklus yang sudah diprediksikan dalam agama Islam sebagai inna dina indallahi Islam 14 abad yang lalu. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Wasyamsu wal qamaru bihusban." Sesungguhnya matahari dan bulan berjalan mengikuti perhitungan. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya dua proses, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dalam morfologi bahasa Arab, gerhana matahari disebut kusuf dan gerhana bulan disebut khusuf. Gerhana bulan sendiri memiliki banyak misteri dan ini terkandung dalam 3 huruf yang membentuk kata khusuf. Ada huruf kha, ada huruf sin, dan ada huruf fa. Di mana kha bermakna khauf atau ketakutan, sin bermakna safar atau perjalanan, dan fa bermakna falak atau ilmu perbincangan. Dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas ketiga misteri yang terkandung dalam 3 huruf pembentuk kata khusuf, yaitu gerhana bulan. Ma'asyiral muslimin wa summatal mu'minin rahimakumullah. Kha atau khauf bermakna ketakutan. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Dan kami akan menguji kamu, akan memberi bala kepadamu dengan ketakutan. Gerhana bulan pada dasarnya membawa ketakutan bagi seluruh umat manusia dari mulai masa jahiliyah hingga saat ini juga. Dikarenakan banyak prediksi, banyak teori tentang apa yang terjadi di dalam peristiwa gerhana bulan. Saat bulan tertutup penuh dan menimbulkan kegelapan di kehidupan, maka akan muncul binatang yang berbisa dari ular, kala, limpan, dan lain sebagainya. Bahkan menurut dosen ITB, bahwa gerhana bulan malam ini adalah gerhana bulan sentral, di mana penumbra bulan masuk ke tengah-tengah bayangan bumi, sehingga kegelapan yang timbul
akan menimbulkan bercak merah dan disebut blood moon ataupun bulan berdarah. Menurut Ketua 8, yaitu Lembaga Analisa dan Penerbangan Nusantara, yaitu Thomas Jamaludin, gerhana bulan malam ini diprediksikan bahkan akan membawa potensi gelombang pasang yang tinggi yang akan berjalan dan berlangsung dari pukul 2.13 sampai pukul 3:20. Dan ini juga diikuti dengan angin yang bertiup kencang dan kecepatan 30 km per jam. Dalam kitab Mujabarat Akbar dijelaskan pada halaman 117, apabila gerhana bulan terjadi pada bulan Zulqa'dah, maka akan terjadi huru-hara besar, akan terjadi bencana, akan terjadi kerusuhan dan juga pertikaian. Ketakutan inilah yang tertanam dalam hati, jiwa dan sanubari kita saat nanti malam terjadi gerhana bulan. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita persiapkan dalam menghadapi prediksi bencana yang terjadi akibat gerhana bulan? Di ujung ayat Allah telah mengajarkan wa basyyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sabar merupakan salah satu cara, sabar merupakan salah satu metode bagi kita dalam menghadapi ketakutan. Dan inilah juga komposisi diajarkan Allah dalam ayat berikutnya di surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada dengan sabar dan salat. Nanti malam kami dari pengurus GPS mengadakan sholat gerhana bulan berjamaah di Masjid Islamic Center, dan kita akan coba membahas tentang ilmu perbintangan dan apa yang terjadi pada saat gerhana bulan. Mudah-mudahan dengan sholat dan sabar yang kita lakukan, maka sedikit ketakutan yang ada di hati dan sanubari kita akan hilang dan terhapus karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terus yang Allah ajarkan kepada kita dari mulai firman Allah di surat Al-Quraish, wa amanu bil khauf. Allah lah yang mengamankan kita, yang memberikan kita perlindungan daripada ketakutan. Semoga gerhana bulan yang terjadi nanti malam tidak menyisakan ketakutan kepada kita, karena kita yakin dengan yang kita lakukan, kita paham dengan yang kita lakukan, dan kita cintai apa yang kita lakukan dengan sesuai keimanan yang Allah ajarkan. Masyaallah muslimin, kaum ayat kedua asy-syuhada Allah. Yang kedua, sin, yaitu safar. Dalam surat Yasin Allah berfirman, wa qamara qaddarnahu manazila hatta ada mawjudan qadim. Dan bulan kami takdirkan untuk beredar pada mansilahnya, pada porosnya, pada rotasinya, dan ia berjalan. Perjalanan inilah yang membuat terjadinya proses gerhana, di mana bulan masuk ke dalam bayangan bumi. Dan perjalanan ini juga menjadi iktibar bagi kita, di mana kehidupan kita sebenarnya adalah perjalanan dari mulai proses kelahiran hingga tibanya proses kematian. Di zaman jahiliyah, banyak kafir Quraisy yang menyangka bahwa peristiwa gerhana terjadi karena lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Sehingga dalam sebuah hadis sahihnya Rasulullah bersabda, asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Bulan dan matahari merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani bimauti ahadihim. Bukanlah dia gerhana karena meninggalnya salah satu kamu, dan juga bukan wala lihayati, juga bukan karena hidupnya. Idza yankasifani fad'ullaha wa sallu. Apabila engkau melihat keduanya gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah kepada. Inilah pedoman dan salat gerhana bulan yang kita lakukan sesuai dengan proses perjalanan, di mana salat gerhana bulan akan memiliki tahapan yang berbeda dengan salat pada setiap kita lakukan seperti biasa. Salat gerhana bulan dilakukan dengan 2 kali rukuk pada setiap rakaatnya, dan inilah yang memaknakan bagaimana kita harus memanjangkan setiap rakaat, karena kita
mengambil iktibat dari perjalanan berbulan seperti perjalanan kehidupan kita. Rasulullah juga mengajarkan bahwa apabila terjadi gerhana bulan, maka selama proses perjalanannya, kalau menurut edaran yang dikeluarkan Kemenak Aceh, proses ini akan berlangsung dari mulai pukul 12.18 sampai pukul 6.38 pagi, yaitu proses masuknya penumbral sampai keluarnya penumbral bulan, dan puncaknya terjadi pada pukul 3.21. Selama proses ini, dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah mengajarkan kita agar mengerjakan 7 amalan, yaitu yang pertama sholat gerhana bulan, takbir, memerdekakan budak, zikir, bertasbih dan bertahmid serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bari hadis 1285 dijelaskan bahwa doa yang dianjurkan dan sangat ditekankan oleh Rasulullah pada saat gerhana bulan yaitu doa berlindung dari gelapnya kubur. Doa ini bisa berbunyi seperti berikut: Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan doa ini akan kita bahas nanti malam di pengajian Tasrafi di Masjid Al-Falah KBRI Aceh yang dilakukan setiap malam Sabtu dengan adab Al-Qalibul Akhbar. Semoga dengan mengiktibarkan pada perjalanan bulan, kita akan selalu mengintrospeksi diri dengan perjalanan kehidupan kita dari mulai kelahiran kita sampai nanti berakhir dengan kematian. Yang terakhir, kaum ayah dua asal syurga Allah, yaitu fa. Fa ini merupakan kepanjangan dari falak atau ilmu perbintangan. Ilmu falak disebut juga ilmu astronomi, dan ini hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Ilmu ini mempelajari tentang tata letak bintang dan kapan terjadinya hilal Ramadan subhanallah. Bagi kita yang ingin mempelajari ilmu ini, maka sudah ada di Aceh ulamanya, dan nanti malam akan memberikan ceramah pada kita di Masjid Islam Center. Ilmu astronomi berbeda dengan ilmu astrologi, di mana ilmu astronomi adalah ilmu falak yang dianjurkan dalam agama, sedangkan ilmu astrologi adalah ilmu yang dilarang oleh agama kita. Apa itu ilmu astrologi? Ilmu astrologi adalah ilmu yang mempelajari nasib seseorang berdasarkan karakter perbintangan. Dalam astrologi di budaya timur atau budaya Cina, setiap tahun Imlek ada pergantian tahun berdasarkan 12 binatang. Dari mulai tikus, kerbau, monyet, ayam, naga, ular, anjing sampai babi. Dan ini setiap tahunnya memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti kelahiran tahun 1980 itu sionya sio monyet. Tahun ini 2018 disebut tahun anjing dengan elemen tanah, dan ini dilarang untuk dipelajari. Ada juga astrologi barat yang bernama zodiak. Zodiak ini menggambarkan 12 bulan sesuai dengan rasi bintang. Dimulai 22 Desember sampai 20 Januari, Capricorn. Lalu ada Sagittarius, Pisces, Libra, Taurus, Virgo, Gemini, Scorpio, dan Cancer. 12 rasi bintang ini memiliki ramalan untuk setiap bulannya. Misal, untuk bulan ini yang sudah lewat zodiaknya Leo. Terkadang kita yang diulang Taurus 30 April itu akan diramalkan Anda akan bertemu dengan seorang berbintang Leo dan Anda akan kesel. Dan terbukti, terkadang orang menghubungkan ini dengan kehidupannya. Pada hari mimbar, kita kesel Leo, kesel sama yang namanya Leo, kesel Leo ada di laki. Dan ini kadang-kadang dipahami oleh anak dan diikuti. Banyak anak-anak muda kita yang mempelajari kasih bintang dan juga mempelajari ramalan. Seperti ada namanya zodiak Aceh. Sekarang sudah ada. Misal bulan depan ini sekarang namanya Virgo. Dipelajari apa pekerjaan yang cocok untuk Virgo.
Misalnya pekerjaan itu kawin, keuangan kayak buku karena sering dipungut itu pakai balik. Asmara promo cari itu karena kayu terlalu. Dan ini juga ramalan tidak boleh dibaca. Hukumnya haram. Allah mengajarkan kita dalam surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang, adanya bulan dan bintang serta matahari. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan rembulan, akan tetapi bersujudlah, menyembahlah hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan rembulan. Jika engkau hanya menyembah kepada Allah. Inilah yang membuat dasar agar kita tidak mempelajari ilmu astrologi, akan tetapi berputar dengan ilmu falak atau ilmu astronomi. Semoga kita bisa meluangkan waktu dengan adanya peristiwa gerhana bulan. Kita lebih dalam mempelajari tentang ilmu falak ataupun ilmu perbintangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga ketiga misteri yang tersimpan dalam tiga huruf pembentuk kata khusus atau gerhana bulan dapat kita pecahkan, yaitu yang pertama ada kha atau khauf, ketakutan, yang kedua ada sin, safar atau perjalanan, dan yang ketiga ada fa atau falak, ilmu perbintangan. Semoga menjadi manfaat bagi saya sendiri dan juga manfaat bagi para kaum muslimin jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah. Kita masuki pada rukun doa khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Laqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa 'alaniyah tajidu 'indaha fawzan wa najah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين في أفغانستان وسوريا وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يعطيكم. وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.